Balik ke Indonesia, gue bilang ke bokap, "Beh, gue mau jadi pedagang." Ketawain gue Mas Tom, karena keluarga gue bukan pedagang. Sekarang bokap gimana? Bokap Kalau ke alhamdulillah masjid, kalau misalnya ditanya kalau masjid, ke masjid ngomongnya apa? bokap ngomong anak gue yang punya haus. Yeah. Sekarang ngomongin startup pasti ada 3 kata kunci ya. Hustler, lalu hipster, sama ya hacker. Tapi bikin gue jadi goblok. Gobloknya jangan lihat ke sini, mungkin ke kamera. Halo Sobat Laku, apa kabar? Ketemu nih kita ya di Lika Liku Laku Podcast. Boleh dong minta tepuk tangannya dulu? Kenalan dulu, senang banget saya Tommy Prabowo bisa ketemuan sama Sobat Laku dan selamat bergabung di sebuah seri podcast di mana ini menjadi ruang gitu ya buat Sobat Laku untuk benar-benar bisa ketemu dengan pelaku usaha ya, business owner, atau mungkin juga kita akan ketemu pakar juga yang pasti nanti bakalan Tommy undang untuk mampir ke podcast kita di Lika Liku Laku, tentu saja di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan menggali berbagai macam pengalaman mereka-mereka ini ya. Narasumber-narasumber kita nih Sobat Laku, untuk kita gali bagaimana lika-liku dari perjuangan bisnis mereka, atau mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari expertise yang akan hadir di Lika Liku Laku Podcast. Tentu saja semoga harapannya adalah ini bisa benar-benar mengedukasi Sobat Laku dan juga bisa ngasih inspirasi kepada Sobat Laku yang saat ini sedang menjalankan bisnis atau mungkin baru mau memulai untuk bisnis Anda gitu ya. Hari ini kita bakalan spesial banget karena untuk Sobat Laku bakalan ketemu sama saudara kembar saya. Mungkin cuman mirip di model rambut doang. Kalau saldo jauh ya Sobat Laku ya. Jadi kita akan cari pelajaran yang luar biasa karena cukup mengenal beliau gitu ya. Karena perjuangannya dari 2018 sampai dengan sekarang kita akan minta update ya. Karena terakhir ketika ketemu di Oktober 2021 kemarin masih 128 outlet untuk Haus Indonesianya. Nah kira-kira warga Haus pengen tahu dong ya sekarang udah ada berapa outletnya. Kemudian yang paling penting adalah Sobat Laku bisa belajar bagaimana bisa bikin multi outlet tapi sustain. Sosok yang seperti banyak mungkin warga Haus tahu atau mungkin Sobat Laku tahu, semua yang disentuh tuh kayaknya laku gitu ya. Pernah jadi dosen, jualan rendang pernah karena istrinya juga memang dari Minang gitu ya. Jualan donat laku, kemudian jualan ayam goreng juga laku. Kemudian juga kalau berbicara usaha lagi banyak lah yang beliau pernah jalani, bahkan recycle plastik juga pernah ya. Itu benar-benar pernah dijalani juga, dan kenapa akhirnya jatuh cinta sama Haus Indonesia dan bisnis ini yang menjadi kecintaan beliau dan akhirnya sekarang bisa menjadi multi outlet yang sudah ratusan. Nanti kita akan update bersama-sama. Nggak perlu berlama-lama Sobat Laku dan juga warga Haus, langsung aja kita sambut. Ini dia CEO dan juga co-founder dari Haus Indonesia, Gufron Syarif. Gimana Sobat Laku, mirip ya? Mirip kan? Mirip di model rambut doang ya. Kalau beliau selalu mempersonifikasikan dirinya adalah Jason Statham, ini Vin Diesel. Ya kan, meskipun sebenarnya Sobat Laku sama warga Haus taunya nih Upin Ipin lebih ke tepatnya ya. Satu perguruan, solid tempo. Iya, tapi versi yang lebih kaya ya. Kita nggak ngejar ayam goreng, tapi kita Haus Indonesia. Mas Gufron apa kabar? Alhamdulillah sehat. Disapa dulu nih Sobat Laku kita kali ini yang akan minta banyak update dan juga akan bisa belajar banyak dari Gufron Syarif nih, silahkan. Halo Sobat Laku, kenalin saya Gufron Syarif, saya CEO dan co-founder dari Haus ya. Pasti udah kenal dong, masa nggak kenal Haus sih? Lu sudah nyobain lah ya, Iya, ya setiap iya, kemana ke minimarket mana pasti ada outlet ya di depan gitu ya, seperti itu. Boleh diupdate dulu mungkin, kalau terakhir kita ketemu di Oktober ya, di 2021 kemarin masih 128 outlet. Betul. Boleh minta update-nya dulu, saat ini Haus sudah ada berapa outlet dan lokasinya di mana saja atau bahkan mungkin sudah di seluruh Indonesia? Kita sekarang per minggu ini 158 store. 158 store. Besok Sabtu buka lagi 159. Kita masih ada di Pulau Jawa, di Jabodetabek, Bandung, Serang, Garut, Cilegon. Paling jauh di timur tuh Gresik, sama Sidoarjo, Surabaya gitu kan. Di tengahnya ada Jogja, Malang, sama Semarang. Wow, dan itu semua ada outletnya ya. Mungkin sedikit ngobrol-ngobrol dulu karena awal pandemi kita sempat ketemuan ya waktu itu ya Mas ya. Kita sempat ketemuan offline, kemudian sepanjang pandemi kalau kita ketemu paling acara-acaranya virtual gitu ya. Gimana pandemi Mas Gufron lahir sebagai seorang CEO yang seperti apa, keluarga seperti apa, dan terlebih lagi bagaimana struggle-nya Haus sendiri selama 2 tahun kebelakang ini?
Oke, alhamdulillah mungkin kita termasuk yang beruntung ya Mas Tom. Selama pandemi ini di mana bisnis F&B yang lain tuh banyak banget terdampak, terutama teman-teman yang di mall ya, itu bisa drop sales sampai 80% kurang Iya. lebih. Kalau yang di standalone rata-rata 50%. House sebenarnya per store kita cukup beruntung. Itu turun tapi nggak parah-parah amat, mungkin sekitaran 20-30%. Tapi secara overall justru kita growth. Selama 2020-2021 gitu mungkin kurang lebih sales naik sampai 70%. Iya. Karena pertumbuhan secara horizontal gitu. Artinya dari selama pandemi kita dari store 100 kita selama pandemi kemarin malah nambah sampai 58 store baru gitu kan. Dan secara bottom line alhamdulillah kita termasuk yang beruntung karena kita masih alhamdulillah masih hijau di bottom line-nya gitu. Ketika yang lain layoff karyawan, ketika yang lain harus menutup gitu ya unit bisnis mereka, apa nih yang menjadi kunci utama dari House Indonesia bisa malah growth-nya luar biasa gitu sepanjang pandemi ini? Dan itu bukan hanya mengandalkan jualan online ya, karena memang ada store-nya gitu, ada outlet-nya. Gitu. Ya, sebenarnya House itu nature bisnis kita emang udah kita setting buat online growth gitu ya. Jadi semenjak tahun 2015 gitu ya, semenjak ada ojol delivery platform, saya pikir wah ini menurut saya the future of business seperti itu. Makanya ketika itu kategori bisnis seperti House itu banyaknya main di mall-mall atau di commercial area, justru kita beda sama mereka. Kita udah tahu wah ini gamenya pasti akan beda nih begitu ojol delivery platform jalan. Justru di perumahan padat penduduk, di apa ya artinya sales tidak dipengaruhi oleh harus di lokasi yang kayak mall atau apa gitu. Tapi sebenarnya even di stand alone di pinggir jalan pun selama kita branding kita bagus, ini pasti akan kedongkrak sama online delivery gitu kan. Jadi kita justru lebih banyak di perumahan padat penduduk gitu. Dan ketika pandemi, mall-mall ditutup, kantor ditutup, semua orang lebih banyak di rumah. Nah, itu konsumen semakin dekat sama House karena toko-toko kita dekat-dekat perumahan mereka selama mereka WFH gitu. Jadi selama mereka WFH order jalan terus ke toko kita gitu. Oke. Tadi 158 toko, mungkin juga Sobat Laku dan juga warga House pengen diupdate juga untuk produk selama 3 tahun terakhir ini, karena terakhir ini baru ngerilis es krim. Betul. Apa nih yang baru juga dan produk-produk apa saja yang sekarang sebenarnya tersedia di House termasuk juga hero produknya? Nah, lucunya gini, waktu awal kita bikin House, kita baru pikir ini House ini beverage nih. Beverage atau kategori new tea and boba untuk segmen mass market gitu ya. Tapi begitu berjalan kurang lebih 3 tahun setengah ini, kita mempelajari customer behavior konsumen kita selama nikmatin produk kita ya. Ternyata mereka minum produk kita tuh bukan buat menghilangkan dahaga, tapi buat snacking. Jadi ketika kita pelajari mereka biasanya habis makan siang minum House buat as a dessert. After that mereka juga snacking selama mereka WFH atau menjalin tugas atau nonton sambil makan keripik, sambil makan roti. Nah, jadi kita lihatin ternyata customer kita tuh membeli House buat snacking. Terus kenapa nggak kita tambahin complementary produk nih buat nambahin basket size kita. Makanya kita keluar 2020 tuh keluar produk roti bakar, roti kukus, terus kita kemarin keluar ice cream, bahkan bulan depan kita mau keluar produk lagi kayak chips gitulah, spicy chips gitu. Jadi itu sebenarnya buat melengkapi ekosistem konsumen kita nih ketika yang belanja. snacking. Betul, gitu. Dan itu strateginya kerasa banget, basket size kita nambah banget begitu kita merubah dari sekedar beverage tapi jadi snack and beverage gitu. Nanti akan kita bahas nih bagaimana House Indonesia gitu ya dari 2018 ini benar-benar bisa bertransformasi sekarang menjadi multi outlet, tapi yang paling penting adalah sustain dan juga selalu nih mau inovasi yang dibutuhkan, tidak hanya mengobati dahaga atau hausnya dari warga House gitu ya, tapi ternyata juga semua paket lengkap untuk snackingnya juga ternyata dihadirkan gitu ya, bahkan sampai sekarang es krim itu. Mau dong Mas diajakin flashback karena dosen yang mungkin bertransformasi kepada atau jatuh cinta sama industri kuliner gitu pernah jualan rendang laku, kemudian Dino Donat gitu laku juga, kemudian ayam goreng juga laku. Nah sebenarnya semuanya laku, tapi kenapa pada akhirnya House nih yang akhirnya jadi tambatan hatinya seorang Gufron Syarif gitu. Sebenarnya kalau mau di track back ke belakang kayak tadi tuh jadi dosen, sebenarnya dari dosen tuh sebenarnya
boleh lebih bilang itu alibi aja supaya bokap gua nggak marah ketika gua mutusin diri jadi pedagang. Iya, Karena iya. gue tuh jujur aja nih Mas Tom, gue tuh termasuk mahasiswa atau anak manja lah dulu waktu kuliah dulu. Maksudnya bokap gue nggak kaya amat, nggak miskin amat, tapi ketika gue kuliah di Bandung, gue dikasih mobil, dikasih rumah, nggak, pokoknya duit nggak pernah kurang. Tapi bikin gue jadi goblok gitu kan. Gue nggak tahu mau ngapain hidup gue gitu. Kayaknya Gobloknya jangan lihat ke sini, mungkin ke kamera gitu ya. Goblok gitu, kasihan itu kayak nggak enak banget gitu. gitu. Nah, Jadi gue nggak tahu itu mau jadi apa gitu kan hidup gue. Terus kebetulan di sekolahan lagi kebetulan apa namanya gue sempat kuliah di Melbourne, dapat beasiswa dari Bank Mandiri, Yep. Bank Mama sendiri sebenarnya Bank Mandiri. Nah disitulah gue ketemuin turning point dalam hidup gue gitu. Gue waktu itu di sana sebagai orang Indonesia yang kuliah, yang hidup jauh dari Indonesia, ternyata menimbulkan rasa nasionalisme gue nih. Oke, gue tumbuh nasionalisme gue jadi cinta Indonesia, dan di situ gue baca buku. Baca buku judulnya The Confession of Economic Hitman by John Perkins. Nah buku itu ceritain gimana seorang agen IMF gitu kan, bercerita gimana dia memporak-porandakan ekonomi Indonesia melalui kayak apa namanya, kayak sekarang nih kan yang agak mirip-mirip itu apa namanya, money trap gitu, dipinjemin debt gede, negara nggak bisa bayar utang, bargain politik, bargain resources. Gue mikir, duh kasihan banget ya Indonesia, maksudnya kok gini banget gitu. Nah gue dari baca itu gue makin pengen, udah tahu nih, oh hidup gue mau ngapain nih, gue harus do something nih. Gue udah tahu permasalahan Indonesia kayak gini, tapi dengan cara apa? Nah kebetulan housemate gue itu keponakannya Pak Rahmat Gobel, ownernya Panasonic ya. Nah terus di situ gue baca. Kenapa kita housemate-nya beda ya guys ya? Mungkin kalau kita housemate lain gitu ya, ada kayak Pak Gobel juga, hidup kita lain kali ya guys ya. Nah di situ gue baca bukunya tentang kakeknya dia, Oke. Pak Abdullah Tayyip Gobel, perjuangan from zero jadi hero. Jadi awalnya orang kampung dari Sulawesi Selatan ke Jakarta jadi pengusaha nasional, dan gue pikir wah nih hidupnya dia berkah banget nih buat Indonesia, nyiptain lapangan kerja bla 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 gitu kan. Terus gue pikir wah kayaknya ini kendaraan gue adalah gue pengen balik ke Indonesia, build Indonesia dengan cara entrepreneurship. Kayaknya udah tahu kendaraan gue berarti entrepreneurship. Gue nemuin purpose hidup. Oke, balik ke Indonesia, gue bilang ke bokap, "Beh, gue mau jadi pedagang." Ketawain gue Mas Tom, karena keluarga gue bukan pedagang, bokap gue karyawan, kakek gue dosen. Jadi nggak pernah ada di sejarah tuh keluarga bisnismen lah ya. Ketawain lo, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi jadi pedagang, nggak boleh gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue ngelamar kerja, tapi nggak pikir apinya belum padam. Akhirnya gue pilih kerja jadi bank, karena di bank itu banyak ketemu pengusaha, apa namanya, banyak debitur. Gue pikir gue bisa belajar. Nah situ gue belajar banyak tuh, gue ketemu pengusaha macem-macem. Oke, nah baru 2 tahun 3 tahun lagi gue ngajuin lagi proposal ke bokap gue, "Beh, gue mau jadi pedagang, kali ini gue gue nggak mau nerima jawaban tidak gitu kan." Akhirnya bokap gue udah nyerah sama gue, maksudnya kayak ini orang kasihan banget nih, jadi zombie aja hidupnya, pulang pergi ngantor tapi kayaknya nggak ada passion dalam hidupnya. Akhirnya boleh dengan syarat jadi dosen, gitu. Sebenarnya jadi dosen tuh bukan keinginan gue, keinginan Lo bokap. boleh dagang tapi lo harus Jadi dosen dosen. juga. At least Oke. kalau misalkan bokap gua ke masjid nih, ditanya sama temen-temennya, "Anak lo ngapain?" "Anak gua dosen." Nah, buat orang tua, nah itu penting banget tuh. Nah, akhirnya gue jadi dosen, gue PNS sebenarnya. Iya. Nah, jadi dosen, abis ngajar gue dagang tuh, makanya tadi sempat recycle plastik, sempat apa gitu kan, sampai akhirnya gue buka house gitu. Dan itunya sekarang bokap gimana? Bokap, Kalau ke alhamdulillah masjid, kalau ditanya kalau ke masjid ngomongnya apa? oh bokap ngomong anak gua yang punya haus. Sekarang dosen lagi. Bilang dong, Beh, kalau ditanya sama orang masjid, bukan cuma yang punya haus, omsetnya 20 M. Lalat 30 M. 30 M, wow.
Dan ditambah lagi juga baru dapat pendanaan Serie A 2 juta US juga. Iya, Selamat iya. buat House, tapi nanti kita akan gali juga soal venture capital ini seperti apa dan Siap, bagaimana siap, House bisa mendapatkan kepercayaan yang luar biasa ini gitu. Jadi ternyata dari situ teman-teman kita nggak pernah tahu circle kita siapa, kita akan dipertemukan dengan siapa, kita akan ngebaca apa yang akan mengubah perspektif kita. Tapi mungkin banyak juga di antara sobat laku yang yaitu kendalanya adalah obstacles-nya gitu ya. Mungkin dinding untuk bisa suksesnya adalah mungkin orang tua sendiri segala macam. Jadi memang harus banyak hal yang teman-teman bisa lakukan untuk convince orang tua teman-teman mungkin yang pada akhirnya bisa nih ngelihat hasilnya gitu ya. Gubernur Syarif sekarang gitu ya udah nggak cuman dosen lagi, tapi kalau bokapnya ke masjid udah bilang tuh ownernya House gitu ya. Luar biasa. Dan selamat sekali lagi, wah 30M omsetnya sekarang sebulan, kemudian dapat 2 juta US juga untuk pendanaan Serie A kemarin gitu. Dan sebenarnya untuk satu bisnis atau UKM goods gitu ya, apalagi untuk F&B, ini seperti apa sih sebenarnya untuk venture capital saat ini? Dan kalau dari House ini dengan pendanaan Serie A 2 juta US sendiri itu kedepannya akan seperti apa dan akan seperti apa nih sebenarnya pergerakannya? Oke, sebenarnya kalau ngomongin tadi kenapa akhirnya saya milih House ya. Sebelumnya kan ada recycle plastik, ada rendang, ada apa. Ini menurut saya ngomongin market size. Ya, ngomongin seberapa besar sih kendaraan ini bisa mencapai purpose gua gitu. Yeah. Which is gue pengen hidup rahmatan lil alamin lah di Yeah. dunia gitu kan. Jadi berkah banyak. Jadi semakin besar bisnisnya menurut gue semakin berkah. Dan kalau ngomongin House, kenapa gue ngomongin House? Karena waktu gue benchmark atau gue market research ke China, di China itu gila banget Mas Tom. Market size New Tea and Boba atau kategori House ini 224 triliun setahun. Wow. Gitu. Jadi marketnya sangat mature. Bahkan kalau di Indonesia kan ngomongin House tuh minuman kekinian. Masih dicampurin tuh sama kopi kenangan, Yeah. sama janji Yeah. jiwa dan lain. Tapi kalau di China sendiri itu marketnya kebagi dua. Market kopinya sendiri 200 triliun per tahun. Market new tea and bobanya sendiri 224 triliun. Nah, kalau pas gue trace back ke Indonesia, di Indonesia kurang lebih overall 10 T lah minuman kekinian setahun. Buat new tea and bobanya sendiri, which is kategorinya House itu 5 T. Yeah. Jadi itu menurut saya gede banget gitu. Dan itulah kenapa menurut saya waktu kita mulai 2018 kita milih masuk ke kategori ini karena pada saat itu pas kita bedah lagi market size-nya, classification player-nya itu baru ada di mid sama mid up atau mid atau high end lah si playernya. Situ ada brand yang ungu-ungu tuh yang di mall-mall maupun yang dari Taiwan tuh mainnya di situ. Tapi buat ngomongin di mass market itu masih kosong. Posisi rajanya masih kosong dan menurut gue 70% market Indonesia adalah market itu, aspiring market namanya, B dan C. Makanya House bergerak cepat untuk meraih tahta untuk jadi raja di kategori New Tea and Boba segmen mass market. Nah, ngomongin market size gede, kenapa sih tadi Mas Tommy nanya kan udah mulai dilirik sama venture capitalnya House? Ya karena market size-nya gede, 5 triliun per tahun dan growth-nya adalah 8% setahun. Jadi diprediksi dalam waktu 5 tahun ke depan market size kategori ini bisa sampai kurang lebih 10 sampai 15 triliun per tahun. Jadi ini udah jadi sangat-sangat seksi banget. Bisnis yang seksi bisa jadi industri, makanya venture capitalist pun tertarik untuk invest di House. Dan ini menurut saya nggak cuma House aja ya, karena kan ini udah mulai banyak bisnis startup yang bukan cuma tech tapi masuknya customer goods gitu ya. Ada kopi kenangan, ada kemarin janji jiwa juga baru masuk dari PE, dari Cap Square, lalu ada Mangkoku ya, lalu ada Daily Box gitu kan. Lalu bahkan ada fashion juga dari Brodo juga udah ada. Lalu ada dari Sociola gitu kan. Lalu kemarin Luna Maya juga dapat juga ya nama parfum atau apa gitu ya. Artinya sekarang sebenarnya after tech startup the next big things adalah customer goods. Kalau bisa sih customer goods yang tech enable. Makanya itu para venture capital tuh sangat-sangat FOMO banget untuk invest di startup customer goods yang punya potensi dan market size yang gede. Gitu ceritanya. Nah, pesannya nih untuk sobat laku biar pede bahwa ternyata chance dari venture capital untuk melirik
usahanya dari Sobat Laku dan juga warga Haus gitu ini luar biasa banget gitu. Peluangnya masih sangat besar dan bahkan sudah ngelilik ke F&B juga gitu. Pesan-pesannya buat mereka biar makin percaya diri dan tahu bahwa ini peluangnya luar biasa loh ya. Ya. Nggak cuman Haus aja yang bisa ngedapetin kesempatan ini, bahwa Sobat Laku juga bisa dapat kesempatan ini. Pasti. Pesannya apa nih? Jadi kalau ini saya kemarin pernah ngobrol nih sama venture capitalist, lu apa sih yang lo Yang lihat? dicari. Oh, apa sih yang lo dicari dari startup yang mulai invest? Ada dua kata kuncinya. Satu market size, dua founder. Penting banget kita sebagai founder punya capacity Iya. yang dan credibility yang sehingga mereka tuh trust mau naruh uang jutaan dolar bahkan puluhan juta dolar ke bisnis lo. Iya. Jadi kita sebagai founder juga harus punya track record yang baik banget, punya capacity yang kira-kira solid banget gitu kan, sama punya tim sih ya. Karena kan Iya. kalau ngomongin startup pasti ada 3 kata kunci ya, hustler, lalu hipster, sama ya hacker namanya gitu kan. Jadi kalau bisa timnya foundernya tuh punya 3 karakter seperti itu, orang-orang Iya. seperti itu. Iya. Gitu sih. Berarti karena memang udah dapat pendanaan, ya yang dicari dari venture capital ini ada gitu ya di House ya. Kalau soal founder dan juga tim yang terlibat di belakangnya barengan sama Mas Gufron sendiri, seperti apa sekarang? Dan setelah mendapatkan pendanaan Serie A kemarin, ada yang berubah nggak untuk delivering job desk apa segala macam, dan Pasti, seperti apa? pasti. Karena ketika ngomong business growth itu harus didukung oleh organisasi yang solid gitu kan. Nah kita tuh untuk bentuk organisasi yang solid udah mulai ngebentuk second layer of leadership. Itu udah di VP level, GM level, managerial level itu udah mau nggak mau kita udah ngurus hiring people. Dan yang kita hiring yang udah punya experience di industri ini belasan tahun gitu kan. Jadi kalau enggak bisnisnya grow terus tapi organisasinya weak, wah itu just another time bomb lah sampai itu explode sih gitu. Baik, jadi kita tunggu nih dengan founder dan juga tim yang terlibat di belakangnya Mas Gufron ini akan seperti apa, nanti kita lihat aja. Nah, berbicara soal 158 outlet nih saat ini 3,5 tahun. Kalau dari Mas Gufron sendiri yang ngelihat House Indonesia ini sesuai KPI kah? Growth-nya bagus atau mungkin cepat atau enggak, atau malah sebenarnya gue pengennya lebih sih Mas sebenarnya, atau seperti apa? Karena banyak juga mungkin bisnis-bisnis di luar sana gitu ya yang baru mulai kemudian happening banget, wah langsung ngejarnya adalah langsung buka nih kemitraan apa segala macam. Nah, kalau dari Mas Gufron sendiri melihat 3,5 tahun House Indonesia dengan 158 outlet ini seperti apa performance-nya? Kalau menurut saya sih termasuk lambat. Ya, artinya ini. Kalau ngomongin bisnis, kan bisnis bukan cuma ngomong setahun 2 tahun ya. Kalau gue sendiri bikin house itu justru kalau bisa ini bisa jadi brand yang gede banget kayak Starbucks bahkan gitu kan. Atau Coca-Cola gitu kan yang bisa sampai puluhan tahun. Jadi kalau ngomongin bisnis jangan ngomong-ngomong setahun 2 tahun. Kalau setahun 2 tahun gampang, growth sih gampang. Tinggal jual license, tinggal jual bahan baku, that's it gitu kan. Tapi kalau ngomong sustain, bisa gak kalau kita pakai bisnis model seperti itu? Nah kalau pakai bisnis model yang pengen sustain, menurut gue kuncinya adalah di branding. Dan branding itu not what we say about us gitu, but branding itu what our customers say about us, and it's happen after they are experiencing our product and service. Jadi kuncinya tugas branding itu bukan cuma di marketing gitu, tapi itu jadi tugasnya tim operasional. Gitu. Jadi kalau tim operasional nggak bisa mengeksekut produk sama service yang bagus gitu kan, udah pasti customer dapat experience yang jelek gitu kan. Misalkan gini, gue ngomong, Mas Tom, kecap gue paling enak gitu kan. Ah masa sih? Nah Mas Tom udah tertarik nih, itu kan marketing tuh ya. Udah datang ke toko gue nyobain kecap gue gitu kan. Tapi pas lagi dapat yang sial, kecapnya basi misalkan. Tapi kan akhirnya yang tercipta di kepala Mas Tom, apaan nih kecapnya si Gufron mah gak enak. Akhirnya yang inget di kepala Mas Tom, branding gue tuh kecap yang gak enak. Nah makanya kuncinya di situ. Nah kalau kita mau ngomongin grow cepat, benar license gitu kan. Tapi kalau kita punya partner yang jalanin operasional atau mitra yang jalanin operasional itu nggak execute dengan baik, akhirnya dapat experience yang buruk customer, akhirnya brand gue jelek. Walaupun itu terjadi di toko yang bukan milik gue ya, tokonya mitra misalkan. Nah makanya gue nggak pengen bikin bisnis model seperti itu. Makanya kita dari 158 store-nya House itu kita kelola sendiri. Itu benar-benar dikelola oleh prinsipal. Kita nggak ada yang dikelola oleh partner gitu kan. Jadinya kita pengen make sure
setiap delivery produk maupun service yang kita execute itu zero mistake. Iya, dan Nah, QC-nya juga benar-benar under principle juga gitu ya. Benang betul, merahnya sama gitu ya. betul, betul. Gitu. Dan Tommy ingat banget karena beberapa kali ngobrol kalau nggak salah baru dari 55 toko gitu ya akhirnya membuka untuk bisa ada kesempatan untuk venture capital mulai masuk gitu. Betul, Tapi betul, semuanya 158 toko ini ownership masih under dari principle gitu ya. Dan Betul. ini adalah salah satu cara menjaga bagaimana satu usaha meskipun multi outlet bisa sustain adalah ya produk tuh harus benar-benar produk banget. Kemudian how to deliver and how to marketing dari produk ini juga harus benar-benar tersampaikan dengan baik. Kita juga harus dapat feedback dengan baik. Nah, ketika multi outlet ini masih under principle gitu ya, memang tidak dibuka kemitraan, jadi kualitas segala macam masih under principle. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk sobat laku yang saat ini udah kepikiran nih untuk kemitraan apa segala macam dari bisnis model yang dijalankan oleh House Indonesia nih, Mas? Oke, jadi sebenarnya gue juga sama-sama UKM ya, artinya mungkin kadang-kadang tuh buat teman-teman UKM tuh kadang-kadang itu punya mental yang agak pengen instan kadang-kadang, pengen kayak cepet gitu. Karena kan jual license gampang banget Mas. Jual license 150 juta per outlet. Itu banyak. House sendiri itu waktu itu pernah tuh ada 200 orang sehari yang pengen jadi daftar. Wah. Pengen jadi mitra sampai handphone admin gua hang gitu kan. Jadi kalau gua jual 150 juta aja itu udah ada 1.000 orang yang mau ngambil. Gua 150 juta kali 1.000 udah dapat 15 M, gua udah kabur aja ke Zimbabwe misalkan gitu kan. Nah, tapi itu gua nggak mau lakuin karena ya itu dia, karena itu adalah menurut gue sih sustainability-nya questionable gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman nih, teman-teman UKM yang punya bisnis bagus, punya produk market fit yang bagus, jangan tergesa-gesa untuk memfranchise lepaskan bisnisnya. Pikir baik-baik supaya kita pikirnya bisnis kita nggak cuma pengen 3 tahun gitu, tapi pengen 5 tahun, 10 tahun bahkan sampai ratusan tahun ya, kayak Coca-Cola misalkan gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar pikir gimana bikin brand yang bukan cuma grow cepat, tapi grow cepat dan bisa sustain dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan juga harus tetap jadi top of mind juga gitu. Betul. Jadi ketika berbicara satu produk ini, wah udah pasti haus nih, seperti itu gitu ya. Nah, mungkin banyak juga sobat laku dan juga warga haus yang pengen tahu gitu. Multi outlet bisnis dan juga kemitraan atau mungkin franchise. Bagaimana sih itu treatmentnya sebenarnya dan lebih enak yang mana dan apa yang mungkin teknis sih ini ya gitu untuk sobat laku biar paham gitu. Jadi multi outletnya dari House Indonesia seperti apa, kemudian kalau berbicara itu franchise itu gimana, kemitraan seperti apa, dan treatmentnya juga seperti apa sebenarnya. Oke, kalau franchise kan pada dasarnya itu kita pengen bekerja sama franchisee atau yang punya uang untuk menduplikasi toko kita nih misalkan. Misalkan Mas Tom, misalkan gue punya brand ya, let's say kopi UFO misalkan, kopi UFO. Mas Tom, gue mau pengen jadi franchise lo dong. Oke, lo beli license gue deh 150 juta untuk satu toko. Nanti equipment let's say 200 juta bla bla bla. Ya udah, equipment lo beli dari gue 200 juta, license 150 juta, nanti renovasi toko standar gini ya lo kerjain sendiri, total 400 juta misalkan. Nah, gue udah dapat untung tuh di muka tuh 150 juta tuh license tuh, ya kan. Terus kedepannya lo harus beli bahan baku dari gue Mas Tom, gitu kan. Nanti selama lo jualan, gue supply lo beli bahan baku harus dari gue. Nanti toko lo bakal kena impact dari marketing yang gue lakuin, misalkan di sosial media atau media konvensional gitu kan. Tapi yang jalanin toko sehari-hari lo ya, dari hiring people. Lalu kalau training boleh lah lo bayar lagi ke gue nih 3 juta misalkan buat training. Tapi nanti yang mantau operasional sehari-hari lo ya gitu kan. Mantauin pegawai lo nanti fraud atau dia nggak masuk apa lo gitu kan. Nah, itu kebanyakan franchise seperti itu. Makanya si prinsipal sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap untung ruginya tokonya Mas Tommy. Mas Tommy mau untung mau bagus mau rugi juga ya gue itu nggak masuk dalam tanggung jawab gue, karena gue tanggung jawab gue adalah jual license tadi sama suplai bahan baku gitu. Jadi gue bisa menjual license sebanyak mungkin yang gue pengen. Nah, sementara kalau bisnis model yang on store ya House sekarang gitu ya, yang House itu kan pada awalnya sebenarnya
bikin kemitraan, tapi bukan franchise ya. Kemitraan yang kita lakukan tuh lebih kepada kita investor pasif misalkan. Mas Tom pengen, gue pengen jadi mitranya House dong. Oke. Ini kurang lebih capex-nya misalkan 300 juta Mas Tom, ya. Lu store ke gua, ntar gua bikin toko, tapi toko itu gua yang jalanin. Lu duduk manis aja di rumah, tapi nanti gua kasih lo akses ke financial metrics si toko itu. Dari mulai sales daily-nya maupun lo mau lihat akses CCTV tokonya, dan tiap bulan gua submit P&L ke Mas Tommy gitu kan. Dan abis itu kita sharing profit di situ. Tapi Mas Tom nggak boleh ikut campur sama sekali A to Z ke operasional toko itu. Gitu. Itu semuanya under gua. Jadi ketika toko itu untung, gua nikmatin juga. Ketika toko itu rugi, gue juga harus bertanggung jawab. Nah itu sistem yang harus lakuin di 55 toko pertama sampai akhirnya venture capital masuk. Ya udah kita stop bisnis model seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan uang venture capital untuk ekspansi, gitu ceritanya. Gitu. Jadi cukup paham ya Sobat Laku dan juga warga House tentang apa sih tentang bisnis model yang dijalankan oleh House Indonesia, dan juga ternyata bagaimana bisa menjadi multi outlet gitu ya, udah 158 outlet saat ini, dan ternyata bisa sustain sampai dengan 3,5 tahun saat ini gitu ya. Nah, boleh nih kalau mungkin di-share ke Sobat Laku. Jadi kuncinya untuk bisa menjadi multi outlet dengan bisnis yang masih sustain gitu ya, dan juga top of mind juga sekarang gitu ya, dan juga tetap laku, itu apa Mas? Kuncinya menurut gue tim awal apalagi, artinya gini, gue kan co-founder berempat, dan ketika gue mulai usaha sepanjang perjalanan itu gue yakin gue bukan Superman, tangan gue cuma 2, gue nggak bisa ngelakuin semuanya. Makanya untuk bikin bisnis yang gede, gue pikir ini bukan single one man show nih, bisnis a teamwork gitu. Jadi ketika gue ngajakin partner buat gue join, pertama gue mapping dulu nih, strength gue apa, weakness gue apa. Nah setelah gue tahu, oke, gue daripada memperbaiki weakness gue, mendingan weakness gue ini diisi sama partner gue yang jadi punya strength di situ. Jadi kalau gue sendiri, walaupun gue background gue financial, gue urusan accounting, tapi gue punya passion di branding and marketing. Nah nanti biarin urusan finance gue isi sama teman gue yang punya passion dan expertise di situ. Urusan HR diisi juga sama partner gue yang punya experience dan expertise di situ. Urusan operasional juga diisi sama teman gue yang punya expertise di situ. Nah begitu jadi kita saling fokus kerjaannya. Jadi itu tim awal. Nah udah berikutnya yaitu create organisasi gitu. Karena ya sekali lagi ini bisnis segede gini nggak akan bisa dilakuin oleh cuma 4 orang 5 orang. Nih, kita sendiri back office kita 120 orang gitu kan. Jadi benar-benar kita dari hiring people, developing people itu harus punya banget skill di situ gitu kan. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya the next level abis buka satu toko ya how to build organization to support 1,000 store gitu. Kita punya target 1,000 store di 2025 gitu kan. Jadi ya next levelnya emang building organization sih gitu kan. Ini dicatat, didengerin sama Sobat Laku dan juga warga House, didoain 2025 1,000 store. Amin. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat House Indonesia. Kalau Tommy sih penasaran, itu outlet yang di Binus masih ada? Masih. Cabang pertama masih ada. Ada yang berubah nggak sih? Lebih cakep dikit lah di cat dikit, diganti signage-nya bla bla bla, masih ada. Tapi kalau keluarga kayak misalnya Maiza, Kak Yona gitu, favoritnya apa kalau di House? Istri saya sukanya black jasmine tea no sugar with topping leci. Anak saya juga yang cewek juga sama kayak ibunya. Tapi kalau yang cowok ini sukanya Thai tea with egg pudding topping. Bener nih, berarti konsumen beneran gitu ya. Ternyata apal soalnya gitu ya. Tiap hari mereka beli. Iya. Kayona berarti no sugar. Tahu nggak alasannya kenapa no sugar? Karena saya suruh diet dia biar tetap langsing. Kayaknya bukan itu deh Mas. Gitu ya. Kenapa Kayona itu suka no sugar? Karena sugarnya udah manisnya dari Mas Ufo. Biasa Kayona gitu. Nggak usah pakai gula nih Mas Ufo. Boleh nyemplung. Nah, gitu. Gitu. Dia bilang passionnya di accounting segala, padahal dia passionnya ngereceh sebenarnya Mas Ufo ini gitu ya. Apakah Ufo akan dijadikan brand baru? Panggilannya kan Ufo gitu untuk Sobat Laku yang nggak tahu gitu. Akan dijadikan second layer mungkin atau underground product? Kalau kita fokus sama House Mas, karena gini,
kenapa gue bilang mungkin tadinya gue pikir abis haus gue punya ada bisnis lain lah buat jadi end game, tapi gue pikir gue pernah baca atau denger si Jack Ma ngomong. Jack Ma ngomong tuh lu umur 20 tahun lu kerja sama orang, lu belajar, lu punya mentor yang bagus itu. Itu Jack Ma ngomong langsung atau nonton di YouTube? Nonton YouTube. Belum kenal, gue kan bisa bahasa China juga sih. Iya ya. Nah, umur 30 tahun. Nah, lu coba bisnis apapun lu coba gitu karena lu gagal sebanyak-banyaknya bisnis. Tapi ketika umur 40 tahun, you do what you good at gitu kan. Dan umur gua kan sekarang udah 38 ya, walaupun 18 tahun muka gua gitu kan ya. Iya. Nah, jadinya Iyain gua aja. pikir wah, ini berarti gua harus menurut gua haus tuh udah jadi bisa jadi something lah ya. Karena apa namanya marketnya sangat gede gitu. Bahkan tahun lalu kita sebenarnya dapat tawaran dari Mesir untuk buka cabang di sana. Jadi kalau Starbucks tuh di Indonesia kan partnernya MAP ya. Nah di Mesir ada yang jadi partnernya Starbucks. Dan dia udah punya Starbucks dan dia pengen bisnis minuman untuk nyasar market yang di bawahnya Starbucks. Dan waktu itu ownernya lagi liburan ke Bali, transit di Jakarta, di Dead House, dia ngajak kita buka di sana gitu. Tapi gue pikir gue save dulu karena Indonesia aja belum hatam. Jawa Bali aja belum hatam. Jadi gue punya mentor Pak Budisman, dia ex CEO Coca-Cola. Dia ngajarin gue untuk fokus gitu kan. Jadi kalau something yang lo kerjain lo fokus, itu even cuma jualan minuman manis ya, karena kan beliau jualan Coca-Cola ya. Tapi ini bisa jadi gede kalau lo fokus gitu kan. Dan waktu itu gue trace back buat di Indonesia sendiri ya seperti gue bilang market size-nya 5T gitu kan. 5T gede banget, artinya gue ngambil 1,5 T atau 2 T setahun aja itu udah cukup gede, dan itu baru Indonesia. Sementara masih ada Malaysia, masih ada Vietnam, masih ada Filipina, masih ada Thailand gitu, masih ada Brunei gitu kan. Itu masih gede banget regional. Belum lagi ya tadi gue bilang Mesir di Asia Tengah gitu kan. Belum lagi Afrika gitu. Karena kan kalau kita ngomongin Indofood, dia juga selain Indonesia jualannya di sana, di Afrika, di Timur Tengah, ya negara dunia ketiga lah. Jadi menurut gue, kalau gue fokus jauh, gue nggak bikin bisnis lain, ya menurut gue ini seharusnya sih minimal bisa jadi band nasional. Tapi kalau Allah mengizinkan, ini bisa jadi international brand sih. Amin. Soalnya ketika nyebut haus, misalnya taruhlah nih nanti tiba-tiba akan di Mesir atau ada di mana, orang haus apa sih gitu kan. Orang kan translate kan itu. Haus itu apa, karena bener-bener suku kata dari bahasa Indonesia gitu ya. Mas udah cukup lama gitu ya di jadi pedagang ibaratnya gitu. Ngelihatlah berbagai macam dinamika, apalagi sekarang terhantam pandemi segala macam. Kedepannya ini ngelihat UMKM Indonesia akan seperti apa sih? Apa yang akan seksi, akan yang menggeliat, dan prospeknya seperti apa? Dan apa yang bisa kita tunggu dari Haus Indonesia ke depannya nanti? Oke, kalau menurut gue sih kalau UMKM Indonesia sendiri sebenarnya paling banyak di F&B mas. 60% UMKM Indonesia tuh F&B. Jadi kalau menurut gue sih tetap sih F&B tuh yang paling seksi ya. Apalagi pertambahan jumlah penduduk ya, 270 juta gitu kan, nambah terus penduduk tuh, berarti makin banyak perut yang harus diisi gitu kan. Jadi menurut gue tetap F&B. Dan enaknya kalau F&B tuh beda gini, kalau ngomongin fashion gitu ya, itu produk-produk dari luar ya, terutama dari China gampang masuknya gitu kan, karena barang jadi gitu. Tapi kalau ngomongin F&B terutama yang prepared food, mereka nggak segampang itu untuk bisa menginvasi Indonesia, karena butuh buka store, butuh hiring people, dan itu menurut gue kesempatan juga buat orang Indonesia, buat kita ini sebagai orang Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi kita yang paling tahu lidah orang Indonesia gitu. Orang dari luar mau coba bikin bisnis di Indonesia, lalu pakai lidahnya mereka, ya tidak semudah gitu Ferguson gitu kan. Nah menurut gue F&B itu masih bisa jadi something yang ranah yang bisa dikuasain oleh kita sebagai warga Indonesia gitu, untuk jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu kan, gitu ceritanya. Iya. Dan apa yang bisa kita tunggu dari Haus Indonesia ke depannya nanti? Oke, Haus itu pertama kita tahun 2022 kita udah mau mulai buka. Januari sampai Agustus kita mau buka 18 toko sebulan, dari 18 toko sebulan per bulan. Dari kemarin 2021 kan kita buka baru 7 toko sebulan. Di 2022 kita mau speed up
18 toko sebulan, bahkan di tengah tahun kita mau nambah lagi sampai 30 toko sebulan. Karena kan sekarang kenapa kita dulu baru buka 7 toko sebulan, karena organisasinya lagi kita siapin fondasinya. Nah sekarang fondasinya udah cukup kuat, kita mau speed up lah gitu kan. Nah itu kita, makanya tadi saya bilang 2022-2023 kita akan cover Jawa, Bali sama toko-toko house, baru 2024 masuk Sumatera, 2025 kita 1000 toko, itu paling lambat, mungkin paling cepat sih 2024. Lalu mungkin insya Allah after 2024 kita mau IPO sih. Yes. Gitu. Kita tunggu ya IPO-nya nanti Amin, untuk amin. House Indonesia. Thank you banget Mas Ufo sudah Sama-sama, mampir sama-sama. dan seperti biasa tugasnya narasumber kita gitu ya, bukan seperti biasa. Ini adalah tugas dari setiap tamu dari Lika Liku Laku Podcast. Harus bisa mendefinisikan laku itu apa sih? Laku. Nah, kalau menurut Mas Ufo, laku itu apa, Mas? Kalau menurut gua gini, laku itu artinya kan diambil orang atau bisa diterima oleh market gitu kan, atau produk market fit lah gitu. Artinya produk market fit sehingga orang yang bisa menerima kita sebagai personal maupun menerima produk atau service kita itu bisa menikmati, bisa happy dan bahkan bisa loyal terhadap personal brand maupun brand produk kita atau company brand kita gitu kan. Jadi karena produk auto service kita itu bisa fulfill their wants and their needs gitu kan, akhirnya mereka happy, mereka senang, bisa mereka rekomendasikan produk kita ke yang lain, akhirnya mereka jadi loyal sama brand kita gitu. Siap. Gufron Syarif selaku CEO dan juga co-founder dari House Indonesia yang sudah mampir di Lika Liku Laku Podcast. Boleh minta tepuk tangannya. Thank you. Thank you Sobat Laku. Mas Ufo, thank you banget. Sama-sama. Sehat-sehat. Sama-sama. Berarti udah nggak sabar nih untuk pertemuan kita berikutnya, akan ada update berapa store lagi. Siap, Sekaligus kita akan ada store update berarti gitu ya. Siap, Jadi siap. luar biasa nih selalu ngikutin progres dari House Indonesia. Thank you banget. Sama-sama, Sukses sama-sama. buat semua tim yang terlibat di House Indonesia dan juga semoga warga House benar-benar akan semakin bisa dimanjakan dengan produk-produk yang di-develop dengan luar biasa. Kualitasnya terjaga sekali, dan yang pasti yang belum nyobain silahkan tuh bisa cobain es krimnya dari House Indonesia ya. Thank you Siap. banget Thank Mas you, Ufo, sama-sama. kita ketemu lagi Sama-sama. di lain waktu, dan thank you banget sudah mampir ke podcast Lika Liku Laku. Dan tentu saja bagaimana Sobat Laku sudah ngelihat ya bahwa ternyata cukup berliku ya bagaimana House Indonesia dibangun dari 2018 sampai dengan sekarang gitu ya. Update-nya sudah diceritakan, cita-citanya juga sudah diceritakan, dan semoga multi outlet yang sustain ini benar-benar bisa teman-teman catat dan juga pelajari dan juga bisa diimplementasikan gitu ya, karena kuncinya adalah produk, kemudian juga jangan lupa founder juga, dan teman-teman harus tahu market size-nya juga penting sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus, itu tuh yang harus pantengin banget dan bisa diterapkan untuk unit usaha apapun dari yang Sobat Laku jalankan ya. Semoga nih dengan strategi Jitu yang sudah di-share oleh Mas Ufo barusan, niscaya apa yang sedang Sobat Laku perjuangkan bisa laku. Yang pasti thank you banget, saya Tommy Prabowo pamit undur diri. Simak terus podcast Lika Liku Laku di kesempatan berikutnya. Sampai ketemu Sobat Laku, thank you.